Pun yang mungkin sudah lama mengganjal di hati melihat infrastruktur yang ternyata tidak baik atau mungkin tidak ada penanggulangannya dari pemerintah setempat, boleh langsung dilaporkan ke Kompas TV dengan hashtag laporan warga. Kan kita sudah mendapatkan banyak sekali laporan yang tidak sabar untuk diberitakan hari ini. Betul sekali. Salah satunya saudara yang kami tunjukkan kepada Anda ini ada rekaman video amatir yang menunjukkan aksi mulia anggota TNI. Ini di wilayah Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, saudara. Jadi para anggota TNI ini membantu anak-anak untuk menyeberang sekolah, menyeberang sungai untuk berangkat sekolah, maksudnya itu tadi. Nah, ini jadi sebenarnya ada anak-anak yang hendak berangkat sekolah, mereka dibantu oleh salah satu anggota TNI, ada Sersan Kepala Darwis, untuk menyeberangi sungai dengan menggunakan gondola di Desa Maroko dan Desa Tinakari, Kolaka Utara. Jadi ini kita lansir dari kompas.com, kegiatan aktivitas berangkat sekolah ini dengan menyeberangi sungai ternyata sudah dilakukan sejak tahun 2012. Wow, 5 tahun terakhir menggunakan moda transportasi ini untuk menyeberangi sungai, sangat berbahaya sekali untuk anak-anak sekolah dasar. Padahal kan bisa saja dengan adanya bisa dibilang jembatan akan sangat memudahkan mobilitas mereka. Nah, jadi setiap hari ini para siswa harus menempuh jarak 3 hingga 6 km untuk pergi ke sekolah. Dan dengan gondola ini anggota TNI biasanya dapat memberangkatkan 2-3 anak dalam satu kali jalan. Jadi memakan waktu juga sebenarnya. Betul, jadi sebenarnya ini adalah kondisi yang sudah terjadi nggak cuma 5 tahun. Tapi terjadi puluhan tahun, saudara. Jadi pemerintah Kolaka Utara sampai saat ini juga belum bisa atau belum juga membangun jembatan penghubung sebagai akses warga untuk beraktivitas. Saudara, untuk informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung bersama kami ada melalui sambungan telepon, melalui Major Jenderal TNI Agus Surya Bakti. Saudara, selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang Kompas TV. Selamat siang Pak Agus, bersama Dian di Sapa Indonesia Siang. Pak, sebenarnya yang membuat kita penasaran, itu bagaimana sih Pak sebenarnya keadaan infrastruktur di Desa Maroko dan juga Tinakari? Terkait dengan akses warga tentunya. Iya, betul. Jadi memang untuk sungai yang ada di sana, itu yang menimbulkan kesulitan masyarakat untuk menuju dari satu desa ke desa yang lain. Untuk anak-anak bersekolah, memang ada jalan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Namun cukup jauh, memutar. Sehingga masyarakat lebih memilih jalan pintas yang terdekat. Namun kesulitannya adalah alam, yaitu sungai yang dalam. Sungai itu lebarnya sekitar 60 meter. Pada saat airnya naik, itu bisa kedalaman 6 meter. Kemudian dalam keadaan biasa, kering, itu sekitar 1 meter. Jadi memang cukup berbahaya. Nah, kemudian Babinsa mempunyai inisiatif untuk membangun gondola. Yang membuat gondola untuk membantu anak-anak sekolah menyeberangkan. Memang kelihatannya kalau di foto cukup berbahaya, tetapi sudah diperhitungkan betul kekuatan talinya dengan selingnya, dengan beban anak-anak yang akan dilewatin. Jadi Pak Agus, sebenarnya sudah ada infrastruktur yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat, tapi ternyata mereka ingin memintas jalan sehingga melalui jalur yang juga berbahaya. Ini kalau diperhatikan bagaimana kondisi arus sungai itu sendiri Pak? Apakah memang sebelum ada gondola ini ternyata masih begitu banyak siswa yang melintasi daerah ini? Ya, jadi pada beberapa tempat memang ada yang dalam, ada yang tidak. Ya, kemudian melihat tingkat bahaya bagi anak-anak, karena kadang-kadang juga terjadi air deras. Ya, air bah deras yang bisa anak-anak berbahaya ya. Akhirnya Babinsa berinisiatif membangun gondola itu. Kemudian tiap pagi dia menyeberangkan anak-anak sebelum dia berangkat bertugas, karena dia juga punya tanggung jawab untuk memotivasi petani dalam menanam padi. Nah, pada sore hari gantian gurunya. Jadi gurunya yang sore hari menyeberangkan anak-anak. Bergantian, pagi Babinsa, kemudian sorenya gurunya yang menyeberangkan. Berarti sampai saat ini juga masih terus dilakukan penyeberangan anak menggunakan gondola. Ada anggota TNI juga yang disiagakan di sana. Apakah tidak hanya 1-2 orang atau ternyata ada shift-shiftan juga atau seperti apa Pak dari pihak TNI? Ya, saat ini memang baru terkadarus saja sebagai Babinsa. Karena dia juga sebagai Babinsa mempunyai tanggung jawab di 3 desa, tidak hanya di desa Wawu saja. Ya, kemudian dia bekerja sama dengan guru. Dari pagi dia yang menyeberangkan Babinsanya, kemudian kalau sore gurunya. Tapi kalau melihat kesulitannya sekarang kita bisa tambah 1 orang lagi Babinsa di situ untuk menyeberangkan anak sekolah. Dan kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan sudah mendapat tanggapan yang positif untuk dipertimbangkan untuk prioritas pembangunan
selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Maijen Agus Surya Bakti dari Pangdam 14 Hasanuddin. Kemudian tadi koordinasi dengan pemerintah setempat, akhirnya dibikinin lah jembatan. Jadi nggak perlu lewat gondola lagi, kan makan waktu juga apabila menggunakan gondola. Apalagi dari ceritanya arusnya begitu deras juga, kemudian juga begitu dalam. Jadi kasihan sekali anak-anak ini jika menjadi korban dari adanya penyeberangan yang mungkin kalau misalkan dilakukan tanpa adanya pengawasan. Betul, itu dia poin pentingnya. Nah,